Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara daring, di mana kita akan memanfaatkan media pembelajaran berupa presentasi dan menggunakan media different seperti Zoom pada kali ini. Jadi, pada pembelajaran jarak jauh kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia, di mana materi kesetimbangan kimia ini pasti sudah sering didengar atau sudah sering dipelajari oleh teman-teman semuanya. Dan untuk ini kita akan membahas lebih dalam lagi melalui pembelajaran jarak jauh dengan materi kesetimbangan kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai laju reaksi dan termodinamika. Aman ini. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu tidak apa itu kesetimbangan kimia? Atau sudah pernah dengar dari arti kesetimbangan kimia itu? Oke, kita bahas pada kali ini. Kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana ketika adanya laju reaksi yang maju atau sama dengan laju reaksi yang balik. Jadi, konsentrasi reaktan dan produk itu akan tetap konstan seiring dengan waktunya. Dalam keadaan ini, bisa kita lihat ketika reaksi terus berlangsung pada tingkat yang mikroskopis, tidak ada perubahan yang teramati secara makroskopis, yang dimana reaksi ini biasanya kita lihat dalam bentuk gambar panah dua arah yang menunjukkan bahwa reaksi itu dapat berlangsung ke kedua arah. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu ciri-ciri dari kesetimbangan kimia itu. Yang dimana pertama, kita bisa melihat adanya reaksi dua arah. Ketika kesetimbangan terjadi pada reaksi yang bersifat reversibel, di mana reaktan dapat berubah menjadi produk, begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian kesetimbangan kimia akan bersifat dinamis, karena apa? Terlihat tidak adanya perubahan. Kemudian reaksi akan tetap berlangsung pada tingkat molekulernya. Kemudian pada ciri-ciri yang ketiga, konsentrasinya akan stabil. Karena apa? Konsentrasi dari reaktan dan produk itu tidak akan berubah seiring dengan waktunya setelah mencapai kesetimbangan. Setelah mengetahui ciri-cirinya, kita bisa melihat ada dua jenis-jenis dari kesetimbangan kimia itu, di mana ada kesetimbangan yang homogen. Ini ketika semua zat dalam reaksi berada dalam fase yang sama. Contohnya, dia gas atau larut, jadi hanya ada satu fase saja. Contohnya ketika A ditambah B yang bersifat gas, yang akan setimbang dengan C ditambah D yang berwujud gas juga. Dan ada kesetimbangan heterogen, di mana zat dalam reaksi ini akan berada dalam fase yang berbeda. Contohnya ada padat, cair, ataupun gas. Jadi contohnya itu bisa kita lihat pada CaCO3 yang bersifat solid, bersifat reaksi ketika adanya penambahan CaO solid ditambah dengan CO2 gas. Jadi kita bisa melihat tetapan dari kesetimbangan itu dari reaksi kesetimbangan kimia ketika A ditambah B setimbang dengan C ditambah D dengan memiliki koefisiennya masing-masing, maka tetapan kesetimbangannya itu adalah C pangkat koefisiennya dikali D pangkat koefisiennya dibagi dengan A pangkat koefisien dikali B pangkat koefisiennya. Maka akan bergantung pada koefisien dari masing-masing unsur tersebut. Nah, dari reaksi yang kita lihat dan adanya tetapan kesetimbangan, bisa kita lihat apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesetimbangan kimia tersebut. Bisa kita lihat yang pertama yaitu konsentrasi. Karena apa? Ketika adanya perubahan konsentrasi dari salah satu reaktan atau produknya, akan menggeser posisi kesetimbangan untuk mengurangi efek dari perubahan tersebut. Kemudian ada suhu, dikarenakan adanya kenaikan suhu pada reaksi eksotermik akan menggeser kesetimbangan ke arah reaktan, sedangkan ketika reaksinya endotermik akan menggeser ke arah produk. Kemudian ada juga tekanan, karena pada sistem gas, peningkatan tekanan akan menggeser kesetimbangannya ke arah jumlah mol yang lebih sedikit.
dan adanya dipengaruhi volume karena adanya pengubahan volume sistem akan mempengaruhi dari tekanan dan dapat menggeser dari kesetimbangan tersebut. Bisa kita lihat contoh soalnya, yaitu ketika ada reaksi nitrogen ditambah 3 hidrogen akan menghasilkan 2 amoniak. Dengan nitrogen memiliki konsentrasi 0,5, hidrogen memiliki konsentrasi 1,5, dan amonia sebesar 0,8. Untuk mengetahui tetapan kesetimbangannya dengan menggunakan rumus dari amonia pangkat koefisiennya per nitrogen pangkat koefisien dan dikali dengan hidrogen pangkat koefisiennya, maka diperoleh tetapan kesetimbangannya yaitu sebesar 0,38. Kita juga bisa melihat bagaimana sih penerapan atau implementasi dari konsep kesetimbangan kimia itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita ketahui kimia itu penuh dengan atau erat kaitannya dengan kehidupan kita. Jadi setiap proses yang ada dalam kehidupan kita pasti berkaitan dengan namanya proses kimia. Dan pada materi kesetimbangan kimia kita bisa melihat implementasinya itu pada pengaturan pH darah. Karena apa? Proses kesetimbangan itu terjadi ketika pH darah yang harus dijaga sekitar 7,4 yang memastikan fungsi biologisnya yang optimal. Kemudian proses itu akan melibatkan adanya reaksi karbon dioksida dan air yang membentuk asam karbonat karena asam karbonat ini akan terdisosiasi menjadi ion bikarbonat dan ion hidrogen yang berfungsi untuk menyeimbangkan keasaman darah kita. Jadi, ketika pH darah kita terlalu asam, maka akan diseimbangkan bergeser ke kiri dengan mengurangi konsentrasi H positif. Begitu juga sebaliknya ketika pH darah kita yang terlalu basa. Selain itu bisa terimplementasi pada sistem respirasi kita atau pernapasan. Jadi ketika kesetimbangan itu terjadi pada hemoglobin kita. Ketika hemoglobin mengikat oksigen untuk membentuk oksihemoglobin, maka reaksi itu akan terjadi transportasi oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh kita. Disitulah adanya kadar oksigen yang menurun sehingga keseimbangan akan bergeser ke kanan dan menghasilkan lebih banyak oksihemoglobin yang memastikan pasukan oksigen yang cukup untuk bekerjanya sel-sel dalam tubuh kita. Bukan hanya bekerja pada sistem pernapasan atau sistem penguraian darah, sistem kerja dalam tubuh kita, tapi konsep kesetimbangan kimia akan berperan dalam proses industri, contohnya dalam proses industri pembuatan amoniak, karena amoniak melalui proses Haber itu kan terbentuk dari nitrogen dan hidrogen, karena pada peneliti-peneliti sebelumnya menemukan bahwa ternyata ketika adanya pergeseran keseimbangan ke arah produk atau membentuk amoniak dengan cara meningkatkan tekanan dan suhu atau menggunakan adanya katalis yang mempercepat reaksi, ini akan memungkinkan adanya produksi amoniak secara efisien dan berkelanjutan. Jadi, konsep kesetimbangan kimia akan mempercepat memproduksi amoniak pada proses industri. Oke, baik, kita sudah mempelajari bagaimana sih itu kesetimbangan kimia, bahkan kita sudah mengerjakan soal-soalnya, dan di kesempatan berikutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran di mana saya akan membuat tugas latihan di LMS pada pembelajaran kita kali ini. Jadi hasil dari pembelajaran kali ini yang kita laksanakan secara daring atau secara jarak jauh akan dilihat hasilnya melalui pengerjaan tugas berupa latihan soal, dan akan dilihat bagaimana peningkatan dan pengaruh dari pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan terhadap pemahaman siswa, dan apakah ini berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran di awal nantinya sesuai dengan modul yang sudah kita jelaskan. Jadi, semoga pembelajaran pada hari ini bisa diterapkan oleh teman-teman semuanya. Dan ketika ada pertanyaan, kita dapat membuka dalam media pembelajaran seperti WA yang ada kita buat, dan kita bisa membuka forum diskusi di LMS atau Google Classroom yang sudah kita buat. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Oh, you don't.